Hai guys, welcome back to Papan Tulis Channel. Ketemu lagi sama Kak Dedi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, bahagia selamanya. Guys, di video kali ini Kak Dedi akan membahas materi dari pelajaran bahasa Inggris. It's about passive voice or passive sentence. Di pembahasan kali ini Kak Dedi akan menjelaskan secara lengkap mengenai passive sentence. Mulai dari pengertian, pola, about agent, the passive sentence with agent and without agent. Pokoknya lengkap deh pembahasannya. Selamat menyimak guys. What is passive sentence? Passive sentence is the sentence that the subject receives the action of the verb. Jadi kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima tindakan atau kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Actually, I have ever explained about this material in bahasa. Nah, materi kalimat pasif ini guys udah kada dijelaskan, tapi versi bahasa Indonesianya. Oke, kalimat pasif ini dibentuk dari kalimat aktif guys, kalimat aktif transitif, yaitu kalimat aktif yang ada objeknya atau memerlukan objeknya. Dan akan ada 3 perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Pertama, subjeknya, kata kerjanya, dan terakhir objeknya. Jadi, subjek di kalimat aktif akan berubah menjadi objek di kalimat pasif. Objek di kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Begitupun dengan kata kerjanya guys. Kata kerja di kalimat pasif semuanya menggunakan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Ada dua formula yang digunakan di passive sentence guys. Nah, formula yang pertama digunakan ketika kalimat aktif menggunakan bukan tenses yang ada continuous-nya. Contohnya simple present, simple past, future tense, perfect, etc. Sementara formula yang kedua digunakan untuk kalimat yang ada tenses continuous-nya. Contohnya present continuous, past continuous, future continuous, perfect continuous, dan sebagainya. Nah, apa sih perbedaan antara penggunaan yang pertama dengan yang kedua? Coba perhatikan guys. Di formula pertama, setelah subjek diikuti oleh to be atau be, ada beberapa to be di bahasa Inggris, ada is, am, are, was, were, be, been. Kemudian diikuti oleh past participle atau kata kerja ketiga, diikuti oleh agent. Nah, sebenarnya di kalimat pasif, agent atau pelaku atau dikenal sebagai objek itu boleh dituliskan, boleh juga tidak. Nah, bagaimana batasannya boleh dituliskan atau tidak dituliskan, itu akan kada dijelaskan guys. Oke, berikutnya di formula atau di rumus kedua, setelah subjek diikuti to be, diikuti being, past participle atau kata kerja ketiga, by agent. Nah, yang membedakan penggunaan pertama dengan yang kedua secara formula, guys, ada penambahan kata being setelah to be. Jadi, gampang sebenarnya ya. Kalau di aktifnya menggunakan continuous, cirinya apakah continuous itu? Kata kerjanya, kata kerja ing, verb ing. Nah, maka gunakan rumus kedua. Tambahkan being setelah to be di kalimat pasifnya. Sebelum kita pelajari cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, Kak Dedi akan jelaskan dulu mengenai agent atau pelaku atau objek di kalimat pasif. Apakah perlu dituliskan ataukah tidak perlu dituliskan? Oke guys, the agent in passive sentence. Agen, pelaku atau objek di kalimat pasif. Di kalimat pasif kita bisa menuliskan agent kalau with agent atau pelakunya dituliskan kalau guys. It is important to complete the meaning of sentence. Jadi agent
dituliskan jika agent tersebut dianggap penting untuk melengkapi arti, makna, atau pemahaman dari sebuah kalimat, guys. Nah, contohnya seperti apa, Kak? Bisa nama orang, kemudian bangunan, dan nama-nama lainnya, guys. For example, the accident was caused by pilot error. Jadi, kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pilot. Nah, by pilot error itu perlu dituliskan, guys. Kenapa? Karena kita perlu tahu kecelakaan ini disebabkan oleh apa. Itu penting untuk melengkapi kalimat ini, guys. Atau misalkan by pilot error-nya itu diganti. The accident was caused by Mr. Arjuna misalkan ya. Nah, Mr. Arjuna itu perlu dituliskan, guys, untuk melengkapi makna dari kalimat ini. Oke, itu contoh untuk the passive sentence with the agent. Yang kedua, guys, agent bisa tidak dituliskan di kalimat pasif jika, identity of the agent is understood. Jadi, jika identitas agen atau identitas si pelaku itu sudah dipahami, guys. For example, English is spoken in many countries of the world. Pastikan yang berbicara bahasa Inggris di banyak negara itu orang, ya kan? Nah, orangnya itu nggak perlu dituliskan, guys. English is spoken in many countries of the world. By people-nya bisa dihilangkan, tidak perlu dituliskan karena semua orang udah paham bahasa Inggris itu dibicarakan atau diucapkan atau digunakan oleh orang. Oke, next, indefinite pronoun. Nah, jika agentnya, pelakunya ada menggunakan kata ganti tak tentu, guys. Jadi siapa pelakunya, gitu ya? Contoh indefinite pronoun: someone, everyone, somebody, everybody, no one, nobody, something, dan seterusnya. For example, my car was stolen last night by someone. Nah, by someone-nya itu siapa? Kita kan nggak tahu ya. Nah, maka by someone-nya itu bisa dihilangkan, guys. Oke, gimana? Bisa dipahami? The passive sentence with agent and without agent. Guys, langsung aja kita pelajari cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Oke, Kak Dedi pakai formula yang pertama dulu. Formula yang pertama ini digunakan ketika kalimat aktifnya bukan menggunakan tenses continuous. Jadi bukan continuous. Di kalimatnya tidak menggunakan verb ing, guys. Oke, setelah subjek diikuti to be, past participle atau kata kerja ketiga by agent or without agent. Tadi udah Kak Dedi jelaskan ya tentang agent, by agent or without agent. Oke, guys, mungkin kalian bertanya-tanya ya, Kak, to be di bahasa Inggris kan banyak, Kak. Ada are, am, is, was, were, be, been. Oke, guys, cara menyiasatinya kayak gini, guys. Jadi untuk menentukan to be di kalimat pasif, ini rumusnya, guys. Lihat kata setelah subjeknya. Oke, perhatikan. Jika di kalimat aktif, kata setelah subjeknya adalah kata kerja pertama, verb one, maka di pasif, to be yang digunakan adalah to be pertama atau to be present. Ada are, am, dan is. Oke, jika di kalimat aktif setelah subjeknya ada kata kerja bentuk past atau verb to, maka to be di kalimat pasifnya menggunakan to be past. Was, were. Jika di kalimat aktifnya ada penggunaan modals atau kata kerja bantu, for example, can, could, will, would, should, must, dan yang lainnya, maka di kalimat pasif to be yang digunakannya adalah be untuk semua modals ini. Nah, jika di kalimat aktifnya ada modals has, have, dan had, ketiga kata ini sebenarnya masuk juga ke modals, guys, kata kerja bantu, maka to be di kalimat pasif yang digunakan adalah been, has been, have been, had been. Oke, guys, langsung kita ubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Oke,
Ini A stand for active. Jadi A ini maksudnya kalimatnya aktif, guys. Kita akan ubah menjadi kalimat pasif. Oke, Andi studies English. Perhatikan kata setelah subjek, guys. Subjek di kalimat ini adalah Andi. Kata setelah subjeknya adalah studies. Oke, ada yang tahu studies ini kira-kira kata kerja keberapa, guys? Nah, di sini ada penambahan huruf S. Ini kata kerja pertama. Nah, ini nama tensesnya itu simple present. Oke, coba perhatikan, balik lagi ke sini guys. Kalau di kalimat aktif ada kata kerja pertama, setelah subjeknya, maka to be yang digunakan adalah are, am, atau is. Oke, ubah dulu posisi objek di kalimat aktif menjadi subjek. English. Kemudian setelah subjek, tambahkan to be. Karena ini adalah kata kerja pertama, maka to be yang digunakan adalah are, am, atau is. Karena subjeknya English, kata gantinya it, maka to be yang tepat adalah is. Kemudian kata kerja ketiga atau past participle. Studies, study, kata kerja keduanya studied, ketiganya pun studied. Karena termasuk regular verb. English is studied. Nah, karena agentnya ini nama orang, maka perlu dituliskan guys. English is studied by Andy. Oke, next. My father visited my uncle. Setelah subjek, di sini ada kata visited. Ini termasuk kata kerja kedua. Nah, nama tensesnya itu simple past. Nah, coba perhatikan lagi. Kalau di kalimat aktif ada penggunaan kata kerja kedua atau bentuk past setelah subjeknya, maka to be yang digunakan adalah was atau were. Oke, kita ubah dulu objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. My uncle, nah karena kata kerja kedua setelah subjeknya, maka to be yang digunakan adalah was atau were. My uncle, kata gantinya he, to be yang dipakainya adalah was. Oke, visited, kata kerja kedua, kata kerja ketiganya pun sama guys, karena termasuk regular verb, kata kerja beraturan. Oke, setelah to be, kata kerja ketiga. Oke, karena agentnya ini masuk ke orang, ayah saya, maka perlu dituliskan guys. Oke, next. Someone has helped Randu. Seseorang telah menolong Randu. Oke, berarti kalau dipasifkan, Randu telah ditolong oleh seseorang. Nah, coba perhatikan. Di sini subjeknya menggunakan kata someone. Sedangkan di kalimat pasif, subjek itu dijadikan objek. Nah, objeknya atau agentnya itu someone. Masih ingat kan? Someone, somebody, everyone, everybody itu termasuk indefinite pronoun. Kata ganti yang tak pasti, maka agentnya tidak perlu dituliskan, guys. Kita ubah dulu posisi objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Oke, jika setelah subjek di kalimat aktifnya ada penggunaan modal, contohnya has, have, had, could, can, will, would, must, have to, has to, had to, dan sebagainya, tuliskan kembali guys. Tapi lihat dulu ya, subjek setelah di kalimat pasifnya. Kalau subjeknya menggunakan kata ganti orang ketiga, she, he, it, gunakan has. Kalau I, you, we, they, gunakan have. Jadi tergantung subjek di kalimat pasifnya guys. Randu has. Nah, baru tuliskan to be-nya. Coba perhatikan di sini. Kalau di kalimat aktifnya, setelah subjek ada penggunaan modal has, have, dan had, maka to be yang digunakan adalah been.
Randu has been. Oke guys, kalau ada has, have, had, itu modals, tuliskan lagi. Kemudian to be-nya been, setelah itu kata kerja ketiga, past participle. Nah, untuk kalimat yang ini menggunakan present perfect guys. Maka to be yang digunakan adalah been, setelahnya kata kerja ketiga atau past participle sama ya dengan yang ini di kalimat aktifnya. Nah, by someone-nya tidak perlu dituliskan karena termasuk indefinite pronoun, agent-nya itu. Oke, next. Doni will build a house. Doni akan membangun sebuah rumah. Berarti sebuah rumah akan dibangun oleh Doni. Oke, kita ubah dulu objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Oke, jika setelah subjek ada penggunaan modal, kata ganti, kata kerja bantu, maka tuliskan lagi guys, a house will. Nah, setelah modals, gunakan to be. To be-nya itu adalah be. Untuk modals, will, would, can, could, dan yang lainnya. Setelah to be, gunakan kata kerja ketiga atau past participle. Will be, build, kata kerja ketiganya built by Doni. Ini agentnya dituliskan di kalimat pasif karena nama orang guys. Oke, the last, terakhir. My friends could do the test well. Teman-teman saya bisa mengerjakan tes dengan baik. Oke, berarti tes bisa dikerjakan oleh teman-teman saya dengan baik. Oke, kalau ada penggunaan modals, tuliskan kembali modalsnya. Kemudian ikuti dengan to be. Untuk modal could, to be-nya adalah be. Oke, ubah kata kerja do menjadi past participle atau kata kerja ketiga. Do menjadi done. Agentnya dituliskan. Oke guys, itu perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan menggunakan formula ke-1 guys. Gimana nih? Bisa dipahami? Gampang kan? Guys, sekarang kita ubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan menggunakan formula yang kedua. Di formula yang kedua, setelah subject diikuti to be, kemudian being, kemudian kata kerja ketiga atau past participle with agent or without agent. Oke, yang membedakan formula pertama dengan kedua adalah coba perhatikan setelah to be ada penambahan kata being guys. Nah, itu yang membedakan. Nah, formula kedua digunakan ketika kalimat aktifnya menggunakan tenses continuous, present continuous, past continuous, perfect continuous, future continuous, dan yang lainnya guys. Cirinya apakah tenses di kalimat aktif yang menggunakan continuous? Ada penggunaan kata kerja ing, verb ing. Oke, langsung aja guys. Doni is playing a game. Doni sedang memainkan sebuah permainan. Oke, kita ubah menjadi kalimat pasif guys. Objek di kalimat aktif, ubah atau tempatkan posisinya menjadi subjek di kalimat pasif guys. Oke, a game. Kemudian setelah subjek, tambahkan to be. Nah, tadi Kak Dedi udah bilang di awal bahwa cara menyiasati untuk menentukan to be di kalimat pasif adalah lihat kata setelah subjeknya guys. Oke,
Di sini, di kalimat aktif, subjeknya adalah Doni. Kata setelah subjeknya adalah is. Ini masuk ke to be present atau to be pertama. Ada are, am, dan is. Oke, di sini kira-kira are, am, atau is? Karena to be yang digunakan to be present atau to be pertama. Karena subjeknya again, kata gantinya it, maka to be yang tepat adalah is. Oke, jangan lupa setelah to be tambahkan kata being. Langsung aja tambahkan. Setelah being, ikuti dengan kata kerja ketiga atau past participle. Oke, karena agentnya adalah nama orang, maka perlu dituliskan guys. A game is being played by Donny. Sebuah permainan sedang dimainkan oleh Donny. Oke, ini nama tensesnya itu present continuous guys. Oke, next. My mother was cleaning the house. Ini kalau dilihat nama tensesnya itu past continuous. Karena penggunaan to be-nya to be past. Kita ubah menjadi kalimat pasif, objek tetap jadikan sebagai subjek di kalimat pasif. Oke, lihat kata setelah subjeknya. Subjeknya my mother, kata setelah subjeknya ada was. Di sini ada penggunaan to be kedua, to be past. Ah, maka gunakan lagi to be kedua atau to be past. Ada was, ada juga were. Nah, karena subjeknya ada the house, kata gantinya it, to be yang dipakainya adalah was. Oke, setelah to be, langsung saja tuliskan kata being. Next, kata kerja ketiga. Karena subjek di kalimat aktifnya my mother, nama orang, yang nantinya akan diubah menjadi agent atau objek, maka ini perlu dituliskan guys. Oke, itu cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif menggunakan formula yang kedua guys. Gimana guys? Bisa dipahami? Gampang kan? Oke, jika kalian masih memiliki pertanyaan mengenai cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif dengan formula pertama maupun formula kedua, tuliskan di kolom komentar guys. Oh iya, buat kalian yang baru gabung di channel Papan Tulis, kalau kalian menyukai channel ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa ya, klik juga tombol subscribe dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya guys. Terakhir, tekan tombol loncengnya. Okay, thank you very much for everything. See you next time. Bye.